Coba bayangin, sebuah negara yang merevolusi pendidikannya bukan dengan bangun lebih banyak sekolah, tapi dengan mengubah setiap guru jadi seorang inovator. Nah, ini dia kisah pergeseran besar yang lagi terjadi di Indonesia. Sebuah rencana untuk membentuk kembali masa depan jutaan siswanya. Jadi, gimana sih caranya sebuah negara bisa mengubah seluruh sistem pendidikannya? Ternyata semua dimulai dari visi yang sederhana tapi radikal. Mengubah setiap sekolah menjadi sebuah laboratorium untuk perbaikan. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia meluncurkan program pelatihan guru besar-besaran di tahun 2025. Dan kalau kita lihat di atas kertas, hasilnya, wah, luar biasa mencengangkan. Ya, waktu kita lihat angka-angka dari inisiatif pelatihan awal di tahun 2025 itu, ceritanya kelihatan kayak sebuah kesuksesan besar. Angkanya nggak main-main loh. Coba dipikirin, lebih dari 186.000 pendidik dan staf. Itu setara dengan populasi satu kota kecil loh. Semuanya dilatih dalam satu gerakan besar. Dan jangkauannya luas banget. Program ini berhasil mencapai 88% dari target ambisiusnya, menjangkau puluhan ribu sekolah di seluruh penjuru negeri. Nah, di balik angka-angka itu ada perubahan yang nyata. Ada pergeseran dari gaya mengajar ceramah yang tradisional ke ruang kelas yang jauh lebih dinamis, lebih kolaboratif, dan tentunya didukung oleh perangkat-perangkat digital baru. Ngeliat angka-angka kayak gini, Anda mungkin mikir, oke, misi selesai dong, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata ada tantangan yang tersembunyi. Nah, ini dia inti masalahnya. Meskipun para guru udah dapat semua ilmu baru ini, ternyata ada gap atau kesenjangan antara apa yang mereka pelajari dan apa yang bisa mereka terapkan di kelas. Teori itu nggak otomatis jadi praktik yang efektif, dan ya, pada akhirnya siswalah yang merasakannya. Dan disinilah pendekatan Indonesia jadi menarik banget. Bukannya melihat kesenjangan ini sebagai sebuah kegagalan, mereka justru melihatnya sebagai data. Wawasan berharga yang akan mereka gunakan untuk membangun rencana yang lebih cerdas dan lebih berdampak untuk tahun 2026. Jadi, strategi baru ini bukan cuma soal menjangkau lebih banyak sekolah, tapi menjangkau mereka dengan cara yang berbeda. Strategi ini dirancang biar lebih praktis, lebih efektif, dan semuanya berpusat pada satu ide yang transformatif. Nah, ini membawa kita ke jantung strategi 2026, sebuah model yang disebut Teacher Experimental Training atau TET, yang kalau kita terjemahkan artinya pelatihan eksperimental guru. Dan kata eksperimental inilah kuncinya. Oke, yang benar-benar membedakan TET adalah ini bukan lokakarya sekali datang, di mana guru cuma duduk dengerin ceramah. Bukan. Ini adalah siklus perbaikan yang terus-menerus yang mengubah cara mengajar menjadi sebuah proses penemuan yang berkelanjutan. Siklusnya sederhana tapi kuat banget. Ada 5 langkah. Pertama, identifikasi masalahnya. Kedua, rancang solusinya. Ketiga, terapkan di kelas. Keempat, amati hasilnya. Dan kelima, bagikan apa yang kamu pelajari. Ini memberdayakan guru untuk jadi peneliti di ruang kelas mereka sendiri, terus-menerus menyempurnakan metode mereka berdasarkan bukti nyata dari siswa-siswa mereka. Ada satu kalimat dari dokumen strategi mereka yang merangkum semuanya dengan sempurna. Sekolah menjadi laboratorium pendidik. Ini adalah pergeseran dari yang tadinya mengharapkan guru buat ngikutin naskah, menjadi memberdayakan mereka untuk menulis naskah mereka sendiri. Dan pergeseran ini tercermin dari cara pelatihannya disusun. Kalau dulu mungkin 90% teori, model baru ini membalikannya. Sekarang, 70% pembelajaran terjadi lewat praktek langsung di sekolah, sementara sisanya dibagi untuk belajar dari rekan sejawat dan teori inti. Oke, kedengarannya keren ya, tapi pertanyaannya, prakteknya buat guru yang ikut program ini tuh kayak gimana sih? Ini bukan program kilat akhir pekan ya, ini adalah perjalanan mendalam selama 4,5 bulan. Selama waktu ini, para guru nggak cuma belajar tentang siklus TET, mereka benar-benar menjalaminya, menyelesaikan beberapa putaran eksperimen dan refleksi di kelas mereka sendiri. Pada dasarnya, ini adalah pergeseran besar dalam cara kita memandang guru. Dari yang tadinya penerima informasi pasif, seperti di model lama, menjadi arsitek aktif dari pertumbuhan profesional mereka sendiri di model yang baru ini. Nah, biar ini semua berhasil, programnya dibangun di atas 3 pilar utama. Belajar mandiri secara online untuk teorinya, lokakarya tatap muka untuk kolaborasi, dan yang paling penting, implementasi di sekolah tempat di mana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi.
Ini pendekatan campuran yang memastikan para guru dapat dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Oke, kita udah lihat rencana dan prosesnya. Tapi sekarang mari kita beralih ke pertanyaan yang paling penting. Apa artinya semua ini bagi para siswa? Dan, ya, inilah ide inti di balik seluruh inisiatif ini. Guru yang lebih baik, guru yang diberdayakan untuk bereksperimen, merenung, dan berinovasi, secara alami akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Sederhananya, kalau gurunya punya rasa ingin tahu, siswanya juga jadi ikut ingin tahu. Dan itu membawa kita kembali ke visi awalnya. #pendidikan bermutu untuk semua. Strategi ini bukan soal kebijakan dari atas ke bawah. Ini tentang membuat tagar itu jadi kenyataan dari satu kelas ke kelas lainnya dengan berinvestasi pada para guru yang ada di garis depan. Pada akhirnya, pertaruhan Indonesia ini lebih dari sekedar nilai ujian. Mereka mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Kalau setiap guru menjadi seorang peneliti, bagaimana hal itu bisa mengubah cara siswa belajar? Tujuannya bukan cuma untuk menciptakan siswa yang lebih baik, tapi untuk menumbuhkan generasi baru pembelajar seumur hidup yang penuh rasa ingin tahu.